Tahun 2002, Pak Harto melamun di depan rumahnya dengan segelas kopi dan sebatang rokok. Beliau termenung dengan usia yang menginjak 40 tahun, sulit buat nyari kerjaan. Beliau sadar kalau ngelamar di kantoran adalah hal yang gak mungkin. Hingga tiba-tiba ada seorang teman segabutnya muncul entah dari alam mana, negur Pak Harto yang udah mulai sedikit mengantuk. "Woi, udah jelek, ngelamun lagi," tegur Pak Hardi. "Pusing aing, naruh lamaran dipanggil kagak, dijadiin bungkus cabe iya," ucap Pak Harto. "Ya lu kan udah tua, kantoran juga ogah nerima." "Iye tahu gue juga, pusing aing." "Pusing terus, minum baygon." Pak Hardi ini emang teman deketnya pas kecil dulu. Saking deketnya, suka saling tarik-tarikan anu di empang sebelah. Pak Harto tipe orang yang asik menurut saya. Biarpun umurnya sekarang udah menginjak 50 tahunan lebih, tapi jiwa mudanya dan gaya ceritanya asik, sampai bikin saya lupa nama saya sendiri. Di saat sedang asik berdebat tentang kegabutan mereka berdua, datanglah malaikat tanpa sayap dan berkumis tebal melerai pertikaian mereka. "Kalian ini dari dulu ribet terus, sampai lupa anak di kamar mandi, kelep gayung," potong Pak Karno. Beliau adalah Pak RT di desa itu. Ternyata kedatangan Pak Karno membawa kabar baik untuk Pak Harto. Beliau ingin menawarkan pekerjaan kepada beliau. "Bisa nyetir kagak?" tanya Pak Karno. "Bisa dong sayang, nyetir kuda aja bisa gue bikin ngesot itu kuda," jawab Pak Harto. "Ya udah, besok ikut saya ke rumah sakit jiwa." "Ngapain?" "Masukin elu tales," ucap Pak Karno yang kesal. Setelah itu Pak Karno pergi, menghilang di kegelapan malam dan dingin serta kabut. Dan setelah itu juga Pak Harto dan Pak Hardi melanjutkan bacotan gak pentingnya. Pagi tiba, Pak Harto yang sudah dijanjikan pekerjaan oleh Pak RT masih terlihat menikmati mimpi basahnya hingga meneteskan sebuah sumber air di kasur. "Woi, bangun, katanya mau ngelamar kerja," teriak sang bidadari di rumahnya. Mendengar suara itu, Pak Harto langsung terbangun. Ya, Pak Harto sangat sayang dengan istrinya, tapi saya lebih nangkep kalau beliau takut dengan istrinya. Beliau bangun dan langsung bergegas ke kamar mandi. Ternyata Pak RT udah nunggu beliau di depan rumahnya. Pak Harto mandi macam pembalap MotoGP kebelet boker, sampai-sampai beliau lupa sabunan atau enggak. "Bu, saya berangkat, doain yo," teriak Pak Harto dari depan. "Bawel lu," jawab istrinya. Sungguh romantis sekali keluarga mereka. Pak Harto menghampiri Pak RT yang berada di kandang ayam. Mau maling ya kamu?" tanya Pak Harto. "Gak level saya, maling ayam kamu yang cuma satu ini. Dijual pun gak laku, ayo berangkat." "Ayo, saya tunggu dari tadi, kelamaan bapak datangnya," ucap Pak Harto. Pak Harto dan Pak Karno berjalan menuju klinik yang berada tidak jauh dari desa. Klinik tersebut berada di pertengahan antara desa A dan desa B. Jarak dari rumah Pak Harto ke klinik tersebut memakan waktu cuma 15 menit sampai. Kalau 1 jam, biasanya kudain janda dulu. Sampailah mereka dan langsung menemui pimpinan di klinik tersebut. Proses tanya-menanya macam kuis dan akhirnya Pak Harto diterima. Awalnya Pak Harto ingin menolak karena tidak setuju dengan jumlah gaji yang akan didapat. Tapi kebutuhan rokok mendesak,
akhirnya beliau terima. Beliau lupa pada tanggal berapa saat itu, tapi beliau ingat itu adalah akhir tahun. Buat yang belum tahu akhir tahun, itu biasanya bulan Desember ya. Tapi beliau ingat pada hari Selasa dia mulai kerjanya. Saat itu beliau semangat banget. Ternyata seminggu di situ cukup gabut. Entah jahat atau enggak, beliau ngaku ngarep banget ada kejadian apapun itu, biar bisa jalan keluar bawa ambulan tersebut. Baru kali ini dengar supir ambulan semangat ngangkut pasien kecelakaan. Hingga minggu kedua, masuklah panggilan yang membutuhkan ambulan. Ada kejadian kecelakaan antara motor dan mobil di dekat desa B, tapi agak jauh lagi. Setelah mendapat instruksi, Pak Harto langsung bergegas manasin mobil ambulannya. "Loh Pak, kok belum jalan?" tanya pimpinan klinik. "Iya Bu, saya panasin mobil dulu." "Aduh Bapak, keburu lewat nanti korbannya." Heran, masih sempetnya dia mikir manasin mobil dulu. Susah emang bapak-bapak. Pak Harto langsung meluncur ke TKP. Perjalanan ke sana menempuh waktu 30 menit karena jalan yang sempit dan juga banyak kebo yang lagi gibah di pinggir jalan bikin macet. Ditambah kesadaran orang Indonesia kalau dengar suara ambulan, belaka budek. Akhirnya sampailah di TKP. Pak Harto sedikit kesulitan karena banyaknya warga yang berkumpul di sekitar. Sampai-sampai beliau teriak-teriak dari jendela agar pada pinggir. "Awas, air panas, air panas!" Di sana udah ada petugas kepolisian yang berjaga. Tampak korban udah ditutupi pakai daun pisang dari kebun sebelah. Ternyata korbannya berasal dari pengendara motor. Sementara pengendara mobil hanya cedera ringan. "Dari mana Pak?" tanya petugas polisi. "Dari surga Pak, ya dari klinik loh Pak. Ini dapat panggilan disuruh angkut korban Pak." "Oh ya, monggo, saya bantu ya Pak." Pertama kalinya Pak Harto melihat jenazah korban kecelakaan, bakal beliau kenang terus. Saat korban masih ditutupi dengan daun pisang, Pak Harto masih biasa saja. Tapi pas daun pisangnya dibuka, nggak pakai lama, Pak Harto langsung muntah. Karena baru pertama kalinya melihat jenazah yang, maaf, sedikit hancur. Melihat Pak Harto muntah, Pak polisi langsung bertanya keheranan. "Kenapa Pak? Baru pertama kali ya?" "Iya Pak, ini perdana saya bawa jenazah." "Ya wes, kalau gitu saya aja yang angkat. Bapak tunggu di mobil aja." Untung baik Pak polisinya. Setelah jenazah udah di dalam mobil, Pak Harto langsung jalan kembali menuju klinik. Sendirian nyetir ditemani jenazah korban kecelakaan itu bukan hal yang gampang, kata beliau. Ada tekanan batin, ketakutan, dan ditambah bau anyir darah menghiasi suasana dalam mobil. Sepanjang perjalanan Pak Harto hanya terdiam. Sesekali beliau melihat kesepian arah belakang, berharap jenazah tersebut enggak bangun lagi. Syukurlah, beliau sampai di klinik dan tidak ada kejadian ganjil. Pak Harto langsung panggil suster dan meminta dibawakan jenazahnya ke dalam. Saat Pak Harto ingin nutup pintu belakangnya, beliau lihat darah mengenang di lantai mobil. Darah tersebut cukup banyak dan sangat ketat. Pak Harto langsung berinisiatif untuk membersihkannya di area belakang klinik. Saat membersihkan pun, beliau tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Kejadian pun enggak ada sama sekali. Semakin lama bekerja di sana, pengalaman Pak Harto membawa jenazah pun makin banyak. Mulai dari korban kecelakaan, orang sakit,
Dari yang saat menjemput masih hidup hingga meninggal di perjalanan, udah dialami semua. Pak Harto mulai terbiasa dengan semuanya. Udah terbiasa juga dengan melihat korban kecelakaan. Kejadian-kejadian aneh pun belum pernah Pak Harto alami selama bekerja di sana.